Bek, kangen rumah tuh. Kangen rumah tuh. Kangen. Rasanya macam udah lama nggak ketemu bapak mama di Lampung. Padahal baru 3 bulanan. Iya sih, baru 3 bulan. Tapi Abdi teh juga kangen sama bapak ibu. Kangen ngumpul, ngobrol, terus ngaliwat bareng. Seru pisan pokoknya mah. Iya, bener. Gue juga suka sih kumpul sama keluarga besar. Kau tau lah kami orang Batak. Gimana kalau kumpul? Paham, paham. Kalian kalau kumpul tuh suka makan apa aja sih? Wah, seru ini kalau bahas makanan. Di Medan, kita punya berbagai macam makanan yang enak dan unik. Ada sate kerang yang merupakan sate dengan bahan dasar kerang, biasanya disajikan dengan sambal kacang yang pedas. Lalu ada lemang, makanan tradisional yang terbuat dari ketan dan dimasak dalam bambu. Biasanya disajikan saat hari raya. Tidak lupa juga durian, buah yang sangat populer di Medan. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat banyak orang jatuh cinta. Selain itu, Medan juga terkenal dengan berbagai macam kuliner lainnya, seperti bihun bebek, lontong sayur, dan martabak manis. Kalau kamu ke Medan, jangan lupa coba semua makan ini. Pasti kamu akan merasakan pengalaman kuliner yang tidak terlupakan. Gimana Satrio? Sudah siap untuk wisata kuliner di Medan? Oh, iya. Apa makanan favorit keluargamu? Wah, kayaknya enak-enak tuh. Kalau kumpul santai, keluarga Abdi teh biasanya mah kupat tahu, soto Bandung, bala-bala atau bakwan, uli goreng, kayak ketan goreng gitu, sambal oncom, sama banyak lagi. Raos pisan pokoknya mah. Pisan pokoknya mah. Wih, ngeliat juga ya. Kapan-kapan cobalah kita cari di sini jajanan kampung kita. Ayolah kapan-kapan sambil ngobatin rasa kangen juga kan. Kamu tau gak sih jajanan-jajanan pasar yang kayak ada di sekitar sini gitu kan buat kangenin kangen rumah? Nggak tahu gua. Kapan-kapan kita cari aja lah, mau gak? Boleh? Iya kan? Asik sambil ngobrol gitu. Iya. Hai! Kalian lagi ngomongin apa? Kita lagi homesick nih. Oh, sama nggak sih Rachel? Kita juga tadi habis ngomongin toxic. Iya. Emang kalian maksudnya gimana guys? Ih beneran deh, kangen banget sama rumah Abdi teh. Kayak kangen bapak sama ibu, ngobrol, cerita, kumpul-kumpul gitu. Di Ciwidey kan dingin ya, di atas gunung gitu. Ih kangen pisan deh. Di sini mah panas banget ya. Iya. Kenapa Depok beda banget guys? Yes. Iya. Terus ini Berarti tadi kalian habis ngomongin apa? Kita tuh habis ngomongin makanan yang biasanya ada lah di perkumpulan-perkumpulan itu. oh iya. Kalian gimana? Gue itu sih kangen masakan mama. Karena Sama. mama itu suka masak. Kalau di rumah tuh mama biasanya suka masak mie kangkung. Nah itu udah the best banget sih. Speaking of noodles, gue kangen liburan bareng keluarga. Kalau Sinca itu kan tradisinya tuh harus makan di rumah. Jadi biasanya ada mie. Nah itu merepresentasikan umur panjang. Terus kalau kita ke rumah saudara, temen atau tetangga pun kita suka bagi-bagi jeruk. Nah karena itu melambangkan good luck dan fortune gitu. Sama ada tradisi namanya Ishang. Nah, jadi tradisi itu misalnya kita ke rumah saudara. Nah, di satu piring makanan itu isinya ada makanan warna-warni. Isinya itu ikan mentah, biasanya salmon, irisan sayur kayak wortel dan lobak, dan minyak wijen. Nah, nanti masing-masing orang di rumah itu pegang sepasang sumpit, terus makanannya dicampur dan dilempar ke atas. Semakin tinggi diangkatnya, semakin banyak rezeki tahun itu. Itu yang paling seru sih. Sama Sinca tuh pasti yang ditunggu-tunggu juga angpau kan. Nah, pas Sinca itu kita harus bangun pagi buat mandi, karena bakal banyak tamu. Biasanya kita ngumpul di rumah oma dan opa. Pokoknya kita harus kyonghi ke semua saudara kita yang lebih tua untuk show respect gitu. Jadi dari orang tua, oma opa, om tante, sampai sepupu kita juga. Nah, habis kyonghi baru deh kita dikasih angpau dari saudara yang udah menikah. Kangen deh ngumpul rame-rame gitu. Kalau gue tuh
Speaking of hometowns, I do kind of miss my home back in Malang. I mean, picturing myself strolling through vibrant markets, the air thick with the aroma of sizzling satay and bubbling bowls of bakso, where culinary delights reign supreme, from the fiery flavors of sambal to the comforting warmth of a bowl of rawon. And it's not just about the food. I remember cutting myself up in these frenzied Javanese celebrations, with gamelan music filling the air and colorful parades sneaking through the streets. From the solemn beauty of Javanese weddings to the exuberant energy of the annual Banyuwangi Festival, there's always something to celebrate here in this corner of Indonesia. And then I remember myself standing in the rim of Mount Bromo while the sun was creeping over the horizon to reveal a landscape straight out of a fairy tale. I mean, I'm telling you, the mist swirls around you as you gaze out at the otherworldly beauty of the Tengger Caldera, feeling like you've stepped into another dimension. And it's not just the big attractions that make East Java so special to me. It's also the little moments, like sipping sweet tea in a quaint village with my family, or chatting with locals as we wander through ancient temples. In East Java, every corner has a story to tell, and every moment is a chance to discover something new. I guess it does makes me feel homesick from time to time. Ini lagi seru pisan kalau keluarga abdi teh. Kalau lebaran, keluarga abdi teh biasanya sungkuman sama maaf-maafan. Biasanya mah kalau lebaran hidangannya teh opor ayam, semur daging, sambal kentang, dan lain-lain, terus pakai ketupat. Kalau kumpul keluarga santai, di Sunda mah ada tradisi namanya ngaliwet. Itu teh acara makan-makan nasi liwet yang dihamparkan di atas daun pisang, sekalian kumpul dan ngobrol sama anggota keluarga. Karena ini teh acara ente formal, jadi ente aya pakaian khusus atau khas. Beda carita sama sisingaan yang ada pakaian khasnya. Sisingaan teh adat Sunda yang dimana anak laki-laki yang baru dihitan diarak warga sekitar keliling kampung sambil naik tempat duduk yang bentuknya kayak singa. Pakaian khasnya teh ente aya namana, tapi ada cara khas Sunda gitu. Kalau pakaian adat Sunda teh banyak jenisnya. Ada yang buat pernikahan, acara formal, sama sehari-hari. Untuk lalaki ada baju pangsi buat sehari-hari. Untuk acara formal ada jas praweng dana, pernikahan, sama beskap. Untuk perempuan teh ada kebaya untuk sehari-hari. Terus untuk pernikahan ada Sunda Putri, Sukapura, Santana Inten Kedaton, sama Sunda Siger. Gitu. Kalau Kobe gimana? Kalau saya Keluarga saya di Medan punya tradisi sendiri saat lebaran. Biasanya kami berkumpul bersama dan menikmati hidangan khas Medan seperti rendang, gulai ayam, dan sambal udang. Kami juga biasa membuat ketupat dan lontong sebagai pelengkap. Selain itu, saat berkumpul santai, kami biasa menikmati durian atau bika Ambon sambil berbincang dan tertawa bersama. Tidak ada pakaian khusus untuk acara ini. Yang penting adalah kebersamaan dan kehangatan keluarga. Untuk pakaian adat, di Medan banyak sekali jenisnya. Untuk pria ada baju Melayu yang biasa dipakai sehari-hari atau saat acara formal. Untuk wanita, ada kebaya nyonya, baju kurung, dan baju kebaya, yang masing-masing memiliki corak dan warna yang khas dan indah. Jadi, meski berbeda dengan tradisi di Sunda, tradisi keluarga saya di Medan juga tidak kalah seru dan penuh makna. Gimana nih semua? Siap gak untuk merasakan kehangatan lebaran ala Medan? Kalian seru-seru banget. Kapan-kapan kita kumpul lah. Bareng mau nggak? Mau, ayo gas. Ayo masuk. Ayo. Udah ada dosennya nggak sih? Morning class. Morning, sir. So class, today's topic will be about diversity. I wonder what it is. City. Diversity! Udah guys, sampai ketemu lagi ya. Dadah. Jangan lupa nonton adiknya ya. Ya. Oke. Bye-bye. Mas bareng yuk. Boleh. Yuk, lu gak ikut? Ikut deh. Ayo. Ya.
The thing about diversity is about understanding each other's culture. But at the end of the day, the differences can be put aside when it comes to friendships and connections. Sometimes, we may find that we can relate to one another in different levels due to our shared experiences in university or as people just trying their best in life.